to go. Believe me. It's been 24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even. Oh. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll that backward, babe, and pay me close. 'Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love running at me too. Tes. Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Halo. Selamat pagi. Mana nih suaranya? Pagi, Kak. Apa kabar semuanya hari ini? Sehat? Halo? Oke, baiklah. Alhamdulillah kalau sehat ya. Sebelumnya, baiklah kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Lain berapa itu ya. Kalau ditulis langsung gitu Pak, nanti takutnya ada ya gimana Pak? Maksudnya tuh ini menurut kamu nih kenapa langsung prosesnya ke 10 bulan gitu? Iya, Ricky nggak nemuin gimana cara dia kampanye step itu loh Pak. Nanti takutnya jadi glitch ketika kita ini kumpul. Ya. Memang apa gimana? Kamu udah jarang apa? Maksudnya? Halo? Kalau mencari tahu soal itu gitu. Kalau menurut Ricky sih ada Pak ya, tapi dia kayak putus di YouTube gitu. Suara saya kedengar nggak ya? Kayaknya sinyal saya terganggu. Halo? Oke, baiklah. Mohon maaf ya, karena tadi sinyalnya sedikit hilang. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan kelas yang kelima ya, dengan tema yang cukup menarik dari minggu kemarin. Dan hari ini lanjutan dari materi yang kemarin, tapi dengan tema yang menarik, yaitu ekonomi mood dan manajemen perusahaan. Di mana kelas kita hari ini masih di pemberi materi dengan Bang Faras Farhan dari ISP Jakarta. Halo Bang Faras Farhan, apa kabar? Halo Eva, halo semuanya. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran Bang. Oke. Apa kabar Bang hari ini Bang? Alhamdulillah sehat. Lancar. Apa kabar juga para peserta ya? Gimana, masih semangat? Semangat sih. Oke. Sambil menunggu peserta yang lain nih, saya mau sapa dulu salah satu peserta. Halo Mbak Anindya YS. Ya, halo. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Halo Mbak, apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Gimana Mbak hasil pembelajaran sampai hari ini? Sangat
apa ya, mengasihkan. Alhamdulillah catatannya udah full ini untuk terkait pembahasan kemarin kan kita bahas tentang laporan keuangan ya. Tentunya masih semangat kan hari ini? Nambah semangat dong. Wah, alhamdulillah ya. Semoga semuanya semangat sampai akhir kelas. Terima kasih Mbak untuk waktunya Mbak. Ya, sama-sama. Dan saya ucapkan juga selamat datang ya pada para peserta yang hadir dalam kegiatan kelas hari ini. Terima kasih untuk menyempatkan waktunya. Mungkin untuk para teman-teman bisa di-mute ya sebelum kita mulai acaranya. Oke, terima kasih. Baiklah kita mulai ya. Sebelum kita mulai, sebaiknya kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, penyampaian materi, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh sesi tanya jawab, dan selanjutnya kuis, dan kemudian sesi foto bersama dan absen ya. Oke. Mungkin sudah kenal dengan saya ya, jadi tidak perlu perkenalan lagi. Langsung saja, saya Eva Mawarni sebagai moderator pada kelas hari ini. Kita mulai. Mohon maaf ya, sinyalnya hilang-hilang ya. Mohon maaf jika sedikit terganggu. Mari kita mulai langsung saja ya. Kepada Bang Faras. Mohon pemateri Bang Faras dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih ya sudah hadir di kelas kelima bersama saya ya. Semoga nggak pada bosen ya ketemu muka saya mulu dari minggu kemarin. Kita mungkin sekarang akan lebih ngebahasnya itu kan, kalau kemarin kita lebih banyak ngebahasnya secara angka kan, secara kuantitatif kayak evaluasi, rasio, kayak gitu-gitu tuh, laporan keuangan. Nah, mungkin sekarang kita lebih ngebahas ke hal-hal yang nggak terlalu berat banget, dan memang ini sebenarnya sebenarnya semua orang juga bisa untuk ngelakuin gitu. Jadi kayak nggak perlu ilmu matematis yang tinggi banget gitu, kayak gitu. Nah, sekarang kita hari ini akan ngebahas lebih ke kualitatif. Kalau teman-teman di sini ini tuh, kalau teman-teman tahu kualitatif itu, jadi kan di saham itu kita ada dua hal dari fundamental ya. Kita ada dua hal yang kita incar, ada kuantitatif sama kualitatif. Kuantitatif itu secara laporan keuangan, rasio dan lain-lain. Secara kualitatif kita ngelihat dari seperti misalnya prospek usaha, kita ngelihat dari economic mode-nya, kita ngelihat dari manajemennya seperti itu. Karena kan memang intinya kita dalam membeli saham itu adalah kita kan memiliki perusahaan tersebut gitu. Jadi kita perlu tahu nih kita jenis perusahaan apa sih gitu yang kita beli seperti itu. Nah, makanya mungkin saya akan lebih menjelaskannya sekarang secara singkat, padat dan jelas ya, supaya memang tidak terlalu bertele-tele. Langsung aja saya izin share screen ya. Iya, oke. Sudah kelihatan belum layar saya? Maafin ada Genshin, tutup aja. Sudah, Bang. Ya, oke, langsung saja saya mulai. Oke, jadi kita masuk ke kelas 5 bersama saya, Muhammad Faras Farhan, kembali lagi. Oke, yang pertama, economic mode. Kita kan sering banget nih ya, ngedenger namanya istilah economic mode. Apa sih economic mode itu sebenarnya? Kayak, kalau kita artiin secara harfiah ya, economic mode. Mode itu kalau bahasa Inggris artinya itu parit. Kalian tahu kan kalau lagi di film-film kerajaan gitu kan kayak suka ada parit tuh yang ngebedain antara jalan depan sama kerajaan gitu kan. Nah, maksudnya itu adalah jadi parit ini adalah parit yang memisahkan antara suatu usaha, suatu perusahaan gitu ya, dengan kompetitor-kompetitor lain di industri yang sama seperti itu. Jadi misalkan let's say kayak gini.
Economic mode itu misalkan let's say si perusahaan ini tuh punya hal yang unik, hal yang memang dia membuatnya itu lebih unggul gitu dibanding kompetitornya di space yang sama gitu. Contohnya misalnya let's say kayak misalnya kayak sekarang Amazon gitu. Amazon misalnya di Amerika. Kita kan tahu dulu ada namanya eBay, ada apalagi sih di Amerika tuh. Ya ada banyak lah e-commerce itu. Sekarang Amazon yang udah paling unggulnya. Nah, dia punya economic mode-nya apa? Economic mode-nya adalah dia ternyata bukan e-commerce doang, dia punya bisnis retail, punya bisnis cloud computing dan lain-lain seperti itu. Atau misalkan let's say kita melihat Tesla misalkan. Tesla itu kan kita tahunya dia sebagai perusahaan mobil listrik. Bedanya dia memiliki economic mode-nya apa? Oh, ternyata dia punya market cap yang besar. Oh, ternyata dia punya produksi dan lain-lain kayak gitu, gede-gede juga gitu. Atau let's say kita pindah ke Indonesia. Misalkan let's say Indonesia, economic mode Indonesia apa sih gitu? Indonesia, misalnya let's say perusahaan, let's say misalkan Antam. Apa sih economic mode-nya Antam? Oh, Antam ternyata setelah dilihat-lihat, dia punya prospek prospek miningnya besar. Kenapa? Karena dia punya cadangan nikel ore itu yang besar sekali. Misalkan seperti itu. Itu adalah beberapa hal-hal yang kita bisa bilang sebagai economic mode. Seperti itu. Nah, tafsiran economic mode, arti dari economic mode sendiri itu sebenarnya masing-masing orang berbeda-beda. Jadi ingat ya, di saham itu tidak ada, Di saham itu tidak ada yang namanya benar, tidak ada namanya salah. Karena semuanya perspektif, semuanya subjektif. Jadi, misalkan let's say saya bilang economic mode-nya Unilever ABCDE. Tiba-tiba misalkan let's say Eva bilang economic mode-nya Unilever itu XYZ gitu misalkan. Itu tidak ada yang salah, tidak ada yang benar gitu. Karena memang kita punya penilaian kita masing-masing seperti itu. Tapi yang perlu kita perhatiin adalah gimana sih kita menilai suatu economic mode dari perusahaan itu kayak gimana. Nah, di sini saya sudah memberi sekitar 5. Ini saya ngacu ke buku. Bukunya apa kemarin semalam baru saya baca juga. Ini jadi basically ketika kita melihat ada competitive advantage itu ada 5 hal yang biasanya perusahaan itu punya competitive advantage gitu. Yang pertama di tangible asset, cost advantage, efficient scale, network effect, sama switching cost. Nah, pertama intangible asset. Intangible asset itu kan maksudnya kan aset yang aset tuh yang sebenarnya yang tidak berwujud gitu. Ya kayak kalau misalkan kita kan sering kan kita kalau aset itu kan taunya kayak kas atau kayak misalnya aset tetap kayak misalnya bangunan, traktor kayak gitu-gitu tuh. Nah, intangible asset ini biasanya juga dia itu punya brand atau paten gitu yang ngebuat orang lain itu tuh menjadi kayak tertahan untuk masuk gitu. Contoh misalkan let's say di sini saya ngasihnya tuh kayak Unilever, MAPI, ICBP, Power, Pegas. Nah, maksudnya apa sih gitu? Misalkan let's say ICBP. ICBP sekarang kita kan taunya kan dia jualnya Indomie, ya kan? Atau nggak, let's say dia punya banyak produk, tapi yang kita tahu produk utamanya adalah Indomie, karena dia sekarang mencakupi hampir sebagian besar di pendapatannya gitu. Tapi sebenarnya kalau kita perhatiin lagi, ICBP itu tuh punya intangible asset atau dia itu tuh punya brand yang memang ngebuat orang untuk bersaing dengan dia itu tuh susah gitu. Kita sekarang coba kalau mie instan yang kita tahu apa sih kalau di Indonesia paling macam-macam mie sedap, sari mie isi 2 kayak gitu-gitu kan. Tapi maksudnya kita nggak ngelihat ada macam-macam yang lainnya kan. Maksudnya kita nggak ngelihat sampai beratus ribu jenis mie instan. Kita tahunya ya udah kalau nggak Indomie, Indomie, mie sedap atau nggak ya udah sari mie isi 2 gitu atau sari mie lah gitu. Mungkin sekarang udah mulai muncul-munculan kayak lemon Milo dan lain, tapi itu kan itu berbeda spektrum gitu. Nah, ini adalah hal yang ngebuat ICBP unggul. Ini adalah hal yang ngebuat ICBP itu memiliki salah satu keunggulan karena dia punya brandingnya yang bagus itu. Nah, contoh misalkan perusahaan yang punya branding bagus itu misalkan let's say kayak Gojek sama Grab gitu misalkan. Kita kan sering banget kayak suka nge-compare antara Gojek sama Grab kayak mungkin kita nemu orang ada yang suka pakai Grab, ada yang suka pakai Gojek gitu. Kalau ditanya kenapa? Karena Gojek brandingnya lebih bagus, tapi tanya Grab brandingnya lebih bagus kayak gitu-gitu tuh. Makanya itu semua itu adalah hal-hal yang kualitatif dan itu semua sebenarnya perspektif gitu. Bisa jadi kita ketemu misalnya ya kan Grab udah IPO tuh di Amerika. Terus nanti misalnya let's say Goto juga ntar di IPO gitu. Terus kita ketemu orang dia bilang, "Oh, Goto dia punya brandingnya lebih bagus gitu." Kenapa? Karena dia gini gitu misalkan. Tapi misalnya kita ketemu orang lagi dia bilang tiba-tiba Grab brandingnya lebih bagus karena gini gitu. Nah, makanya itu dia kita tuh dalam membentuk penilaian terhadap economic mode itu terutama intangible asset ya, karena itu semua perspektif gitu. Jadi makanya yang penting kita harus tahu dulu perusahaan yang kita
pilih ini apakah memang dia memiliki intangible asset yang beneran atau enggak gitu. Dia punya kekuatan branding yang bener atau enggak gitu. Contoh branding lagi kayak misalnya Unilever. Sekarang gini deh, siapa sih yang nggak tahu Unilever gitu? Ini kalian tanya ke orang yang nggak main saham aja, pasti tahu Unilever itu apa. Maksudnya ya pasti tahu lah Unilever tuh dia hidup di mana-mana gitu loh. Jadi itulah yang ngebuat dia itu memiliki salah satu power gitu. Itulah kenapa orang ketika ingin bersaing dengan Unilever itu barrier to entry-nya gede gitu. Atau misalkan kita pindah ke Pegas misalkan. Sekarang gini, emang semua orang bisa bikin perusahaan gas? Enggak juga kan? Karena kan memang dia sudah nge-branding dirinya sebagai one of the top gas company in Indonesia gitu misalkan. Gitu. Jadi ketika perusahaan-perusahaan ini memang memiliki branding yang kuat, itu yang sudah mensemenkan diri dia itu tuh sebagai orang yang memiliki perusahaan yang memiliki intangible asset yang besar. Nah, sekarang contohnya apa nih kalau intangible asset yang brand atau ininya barrier to entry-nya kecil? Contoh misalkan industri fashion. Misalkan kayak gitu. Kita yang tadinya ngelihat baju-baju ini bagus di Zara dan lain-lain, sekarang pertanyaan saya, kalian buka Shopee, cari barang-barang kayak gitu, hampir semuanya sama, beda merek doang gitu. Karena barrier kecil. Maka dari itu, setiap sektor itu punya barrier to entry yang berbeda-beda gitu. Maka dari itu ini penting sekali untuk kita perhatiin, terutama di intangible asset seperti itu. Nah, yang kedua ada network effect. Network effect ada Tower, Alfamart, sama Auto misalkan. Maksudnya apa? Network effect itu adalah nilai dari si perusahaan ini, dia akan semakin berkembang seiring banyaknya orang yang memakai atau seiring dia bersinergi dengan usaha-usaha lain. Maksudnya apa? Contoh kayak gini. Tower misalkan. Tower sekarang kita taunya dia apa sih? Dia adalah perusahaan yang bikin menara-menara kayak gitu kan. Nah, tapi kalau kita perhatiin, dia juga bekerja sama dengan beberapa perusahaan-perusahaan telekomunikasi seperti kayak misalnya Telkom dan lain-lain tuh. Kalau nggak salah kemarin tuh ada berita, saya lupa, nanti coba cek lagi aja ya. Katanya sih Tower sama Telkom kan mau bersama-sama ngembangin 5G. Nah, sinergi itulah yang ngebuat Tower itu punya network effect gitu. Karena ketika Telkom ingin mengembangkan 5G, dia nggak bisa sendiri. Dia akhirnya berpartner dengan Tower. Nah, Tower juga ketika mau ngembangin 5G, dia juga nggak bisa dia harus bareng sama Telkom. Seperti itu. Di sini, Tower punya network effect yang besar. Kenapa? Karena ya dia mau Telkom maju, Tower juga harus berikutan gitu, kayak gitu tuh. Jadi itu adalah tipe-tipe network effect yang besar gitu. Atau contoh misalnya Alfamart. Alfamart dia kan perusahaan lebih ke yang punya itu kan, yang punya waralaba Alfamart itu, Alfamidi gitu-gitu kan. Tapi gimana caranya supaya usaha dia tetap bertahan? Dia supaya usahanya bertahan, dia harus punya supply dari produk-produk brand-brand gede. Makanya dia bekerja sama dengan misalkan seperti Unilever, ICBP, Sido Muncul, Mayora, Garuda Food seperti itu tuh. Nah, itulah yang namanya ketika si perusahaan ini dia banyak sekali orang yang memakai dan memiliki banyak kerjasama dengan brand-brand atau dengan perusahaan-perusahaan lain, value-nya akan meningkat gitu. Tapi terkadang bahayanya dari network effect ini adalah banyak sekali akhirnya mereka ini jadi lebih kesannya tergantung gitu loh. Contoh misalkan let's say Alfamart nih. Alfamart sekarang dia merupakan salah satu waralaba yang yang memberikan kemudahan lah gitu buat konsumen buat beli produk-produknya kayak Unilever gitu-gitu. Tapi let's say misalkan suatu hari nanti tiba-tiba ada gebrakan gede, tiba-tiba ada satu minimarket yang benar-benar besar dan mengalahkan Alfamart, Indomaret kayak gitu-gitu, ya udah Alfamart langsung hilang itunya gitu. Karena dia bergantungnya sama kerjasama dengan partnership dengan brand-brand tersebut gitu. Jadi inilah maksudnya yang walaupun dia memiliki network effect yang besar, tapi memang dia juga masih memiliki ketergantungan gitu dengan yang lainnya. Atau misalkan let's say kayak Tower misalkan sekarang dia kerjasama sama Telkom. Tapi kalau suatu hari nanti misalkan let's say Tower hilang kerjasamanya, dia gimana? Nah, itu kan suatu hal yang perlu kita pertanyakan juga seperti itu. Tapi intinya adalah kalau memang untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki network effect, mereka ini seiring mereka bersinergi, mereka itu memiliki yang kuat. Makanya kita sering melihat kalau misalkan ada berita-berita yang nyangkut mau kerjasama sama Tower bikin 5G, itu saham Tower seingat saya itu langsung naik saat itu juga gitu, kayak gitu-gitu tuh. Itu adalah karena mereka tuh sensitif banget sama berita-berita kerjasama gitu, atau berita-berita sinergi lah seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah switching cost. Switching cost ini maksudnya adalah
switching cost itu kan kalau kita, ini kalau misalkan ada yang orang ekonomi ya, sebenarnya bukan orang ekonomi juga sih. Switching cost itu kan adalah biaya yang kita yang kita keluarkan gitu kalau memang kita mengganti gitu dari suatu operator dari satu hal ke yang hal lainnya. Nah, biasanya kalau brand-brand perusahaan-perusahaan yang kayak gini itu dia adalah ketika konsumen itu tuh akan merasakan switching cost yang besar gitu kalau dia mengganti produk gitu. Misalkan let's say kayak ini kayak ada Astra, ada Telkom gitu tuh. Misalkan let's say ini Telkom, bukan Telkomsel, ini Telkom secara keseluruhan. Misalkan let's say ada satu perusahaan dia tadinya udah memakai long distance-nya Telkom, dia udah pakai line-line Telkom gitu ya. Tiba-tiba dia mau ganti infrastruktur telekomunikasinya menjadi misalkan let's say misalkan Indosat gitu, Indosat Ooredoo. Nah, switching cost dari Telkom ke Indosat itu kan besar sekali tuh. Jadinya akhirnya cenderung orang perusahaan-perusahaan kayak gitu tuh akhirnya reluctant banget atau apa ya bahasanya, enggan lah gitu untuk incur cost sebanyak itu, akhirnya ya udah dia akan tetap stay sama brand tersebut gitu. Jadi ini adalah perusahaan-perusahaan yang memang dia punya leverage klien-klien dia itu tuh yang kalau dia pindah ke ke kompetitor atau dia pindah ke hal lain, biaya yang harus dikeluarkan oleh si klien tersebut itu gede gitu. Nah, contoh yang biayanya rendah apa? Ya kayak misalnya Unilever, ya kita ganti sampo dari Pantene jadi apa? Gampang. Atau misalnya kayak Indomie, CBP, kita ganti yang darinya makan mie, dari makan mie instan jadi makan lemon Milo, ya nggak apa-apa. Maksudnya kan switching cost-nya nggak gede gitu. Tapi memang ada beberapa perusahaan-perusahaan yang memang kalau kita berganti ini tuh dia switching cost-nya besar. Nah, ini penting juga nih teman-teman ya, untuk melihatnya jangan hanya dari sisi sisi masyarakat sehari-hari gitu. Karena kita nggak pernah tahu, jangan-jangan perusahaan ini walaupun kita lihat produknya, jangan jadi transaksinya bukan sama masyarakat sehari-hari. Contoh kayak misalnya Telkom yang kita lihat sehari-hari adalah Telkomsel, bukan Telkom secara utuh gitu, tapi Telkomsel. Mungkin kita pikir Telkomsel switching cost-nya kecil karena kita kalau ganti operator tinggal ganti aja gitu kan. Tapi kan kita nggak pernah tahu Telkom secara keseluruhannya. Itulah yang perlu kita riset ini. Telkom ini kliennya siapa aja yang memakai ini Telkom seperti itu tuh. Nah, itulah makanya ketika memang kita mau menilai perusahaan yang punya switching cost yang besar atau enggak, kita perlu memahami secara keseluruhan dia itu tuh ketika menjual barang, itu dia menjual barang ke siapa dan apakah memang ada ketergantungan dengan orang lain. Kalau kayak misalnya ICBP, dia jual mie, dia kan jualnya kan cuma ke masyarakat biasa, dia kan jualnya cuma ke masyarakat ya umumnya aja. Maksudnya ya dia mau orang korporat, mau presiden sekalipun, mau pemulung sekalipun, tetap aja yang beli mie tetap beli mie gitu. Maksudnya nggak dibeda-bedain kan antara orang atau perusahaan gitu kan. Makanya dari itu switching cost kecil. Tapi kalau kayak Telkom itu kan biasanya ada kontrak komunikasi di awal tuh. Nah, itulah yang membuat itu kalau misalkan berbalik itu ribet. Kemudian ada cost advantage. Cost advantage ini sebenarnya saya lupa nulis di sini ya. Tapi maksudnya adalah cost advantage ini adalah perusahaan-perusahaan yang kalau dia itu tuh bisa menghasilkan barang itu dengan menghasilkan barang atau menghasilkan jasa ya gitu ya dengan biaya yang rendah. Jadi maksudnya adalah dia perusahaan-perusahaan yang punya gross profit margin-nya besar atau mungkin profit margin juga besar juga bisa sih gitu. Kita kan sering banget ngelihat perusahaan itu dia dapat revenue-nya, dia dapat pendapatan misalnya let's say 1 tahun itu bisa berapa triliun, tapi ternyata biayanya itu bisa makan hampir 75% atau bahkan lebih gitu. Jadi akhirnya net profit margin dia cuma 5-10% gitu. Nah, biasanya untuk perusahaan-perusahaan kayak gini, mereka tuh yang benar-benar setiap tahun atau mungkin setiap periode dia bisa namanya cost efficiency gitu. Dan memang dia dia itu tuh enggak yang bergantung banget sama kondisi-kondisi eksternal gitu supaya biayanya turun. Contohnya apa? Misalkan let's say kayak ini, Misalkan let's say kayak perusahaan-perusahaan tambang. Perusahaan-perusahaan tambang itu kan mereka kan kadang ada beberapa hal yang memang dia bergantung sama kurs dolar. Nah, ketika dolar turun, cost jadi turun dong, kayak gitu. Tapi ketika dolar naik kan cost dia juga naik gitu. Itu adalah perusahaan-perusahaan yang memang dia biayanya itu masih bergantung dengan beberapa kondisi-kondisi eksternal. Tapi kalau maksud saya di cost advantage adalah dia adalah perusahaan-perusahaan yang memang kalau dia bergantung itu kepada dia tuh benar-benar bergantungnya itu sama kondisi internal. Jadi kondisi pembiayaan internal gitu. Apakah dia bisa lebih cost efficient, apakah dia bisa lebih cost efektif seperti itu tuh. Nah, itulah adalah perusahaan-perusahaan yang bisa dibilang memiliki cost advantage gitu. Cara tahunya dari mana? Sebenarnya cara tahunya kita harus cari pendekatan kuantitatif lagi. Kalau cara saya biasanya pakai pendekatan itu gross profit margin.
Jadi kita ngelihat berapa persen sih gitu biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Nah, kalau memang dia biayanya kecil, tapi memang pendapatannya gede dan stabil, itu berarti perusahaan-perusahaan yang punya cost advantage. Apakah itu bagus atau enggak? Untuk sementara bagus, tapi perlu itu harus secara keseluruhan. Seperti itu tuh. Efficient scale. Ini adalah perusahaan-perusahaan yang memang dia itu adalah biasanya perusahaan-perusahaan itu adalah satu di antara dua perusahaan yang dominan gitu di sektornya. Contohnya misalnya kayak HMSP, rokok. Ya sekarang gini deh, kita di bursa saham ya, yang perusahaan rokok kan cuma ada 3. Ini setahu saya cuma ada 3 ya. Saya nggak tahu, mungkin nanti bisa dibenerin lagi. Tapi setahu saya ada 3. HMSP, GGRM, sama Wismilak gitu. Nah, efficient scale maksudnya ini adalah perusahaan-perusahaan yang memang dia kalau mau nge-scale, dia paling banter bersaingnya itu sama perusahaan-perusahaan, dia paling banter bersaingnya itu sama kompetitor yang cuma 1 atau 2 gitu. Jadi misalnya kayak HMSP, misalnya let's say dia mau nge-scale, dia mau nge-scale up bisnisnya, ya paling dia bergantungnya, ya maksudnya paling dia benchmark kompetitornya ya paling ke Gudang Garam atau ke Wismilak gitu. Tapi mungkin kalau sana sih Gudang Garam ya gitu. Karena kan Jarum belum gitu kan, belum IPO kan gitu. Ya mungkin ke depannya sih, tapi kita nggak pernah tahu lah gitu. Nah, jadi untuk perusahaan-perusahaan kayak gini, sebenarnya gampang banget. Teman-teman tinggal lihat aja, kayak misalnya HMSP, teman-teman lihat kompetitornya aja di bursa saham, itu ada berapa kompetitor di bidang usahanya. Sama atau misalkan let's say teman-teman juga ngelihat si perusahaan ini kompetitornya banyak atau enggak. Contoh kompetitornya banyak itu misalnya kayak perbankan kayak misalnya kayak BBCA gitu. BBCA walaupun kita ngelihatnya dia sebagai bank yang salah satu bank terkuat lah gitu di Indonesia, tapi kan dia saingannya banyak. Udah ada bank konven, bank syariah dan lain-lain gitu. Apalagi sekarang mau ada bank digital, ada fintech, apalah segala macam gitu. Nah, itu adalah perusahaan-perusahaan yang kalau dia mau scaling itu rada-rada rentan gitu. Karena kalau dia scaling, kompetitor bakal ngelihat, akhirnya ya udah ikut-ikutan, jadi kayak disruptif juga gitu untuk bisnis. Tapi ketika kita ngelihat HMSP, dia mau scaling, paling banter lawannya ya kalau nggak Gudang Garam, Wismilak, atau nggak paling Jarum deh gitu. Tapi maksudnya kalau kita ngelihat dari spektrum bursa saham ya, paling banter ya Gudang Garam. Seperti itu. Jadi ini adalah 5 hal economic mode yang perlu kita ketahuin. Nah, makanya dari itu saya selalu bilang, ini kan kita lebih bahas kualitatif. Ini semua sangat subjektif kepada penilaian masing-masing dari teman-teman gitu. Jadi nggak mesti, jadi bisa jadi apa yang saya bilang ini mungkin beberapa teman-teman juga nggak cocok, beberapa juga cocok kayak gitu-gitu. Tapi ini kembali lagi ini semua perspektif gitu. Ini semua subjektif, tergantung banget kepada pilihan teman-teman. Jadi kan nanti misalnya teman-teman ngomong ke saya misalnya kayak Farah, saya nggak setuju, saya bilangin network effect itu misalnya ada perusahaan misalnya tebik gitu misalkan. Ya silakan, nggak apa-apa gitu, karena memang ya ini adalah pendapat kita masing-masing gitu. Ini adalah bagaimana kita menilai aspek kualitatif gitu. Maka dari itu kalau di saham itu kita tidak bisa yang hanya kita hanya ngelihat dari pergerakan harga aja terus cukup atau enggak, atau misalnya kita ngelihat dari valuasi ya gitu, atau kita ngelihatnya hanya dari bisnisnya aja gitu. Enggak, kita semua aspek itu harus dimasukin jadi satu seperti itu. Nah, untuk memudahkan di sini saya ngacunya ini ke buku yang selalu saya baca juga. Jadi ini ada scorecard, dan ini teman-teman bisa bisa bikin scorecard gitu, kayak kalau ini kalau teman-teman lagi rajin ya. Jadi scorecardnya pertama intangible asset, network effect, switching cost, cost efficiency, dan lain-lain. Ini semua untuk satu perusahaan, dan teman-teman kira-kira contoh misalnya gini, misalnya let's say kayak ICBP ya. Ini kayak praktik jadinya, yaudah nggak apa deh. Misalkan let's say ICBP intangible asset-nya gede atau enggak? Gede, oke taruh 5. Network effect-nya besar atau enggak? Kayak medium, oke taruh 3. Switching cost-nya gede enggak? Kecil, oke taruh 1. Cost advantage, dia cost advantage-nya bisa gede enggak gitu? Bisa, oke bisa, tapi mungkin dia nggak akan bisa scaling terlalu gede, oke taruh 3. Dia efficient scale nggak, kalau dia scaling lebih besar lagi, apakah dia bersaingannya banyak nggak? Banyak, oke taruh 3 atau 1, kayak gitu-gitu tuh. Nanti keluar hasilnya berapa dari hasil maksimalnya berapa, seperti itu. Nah, itu nanti teman-teman bikin scorecard untuk masing-masing perusahaan gitu ya. Itu tuh nanti gunanya supaya nanti teman-teman tahu, oh ternyata perusahaan ini menurut saya dia punya economic model lebih gede daripada perusahaan yang ini, kayak gitu-gitu tuh. Nah, jadi ini bisa banget nih teman-teman pakai untuk kalau memang pengen praktek
bikin economic mode scorecard gitu. Tapi kalau saya pribadi, pengalaman saya pribadi ya, biasanya saya buat ini tuh di awal banget kalau mau invest. Triknya adalah kalau dari saya biasanya ngepakai ini itu ngebandingin ke perusahaan-perusahaan yang sejenis. Contoh misalkan kayak ICBP, Unilever, lagi Sido kayak gitu-gitu. Itu kan semuanya masih space konsumen kan gitu. Nah, saya pakainya ke situ-situ aja. Atau kayak misalnya saya mau ngebandingin antara Antam, Inco, PTBA dan lain-lain gitu. Atau misalnya saya mau ngebandingin antara bank-bank, atau saya mau ngebandingin antara MAPI, MAPA sama LPPF misalkan kayak gitu-gitu tuh. Nah, karena kadang kalau kita mau ngebandingin perusahaan yang itu dengan perusahaan yang bisnisnya berbeda, itu suka nggak apple to apple ya. Masa kita bandingin ICBP dengan Wika, itu kan nggak match gitu. Yang satu jual mie, yang satu jual tol, ya bukan tol ya pembangunan lah gitu. Jadi kan maksudnya ya gitu. Makanya kalau dari saya pribadi sih kadang kalau saya sih suka ngelakuinnya itu ngebandingin antara perusahaan yang memang sama gitu secara, atau enggak relatif sama lah gitu secara spektrum usaha. Jadi nggak mesti sama banget, tapi intinya secara spektrum usahanya sama gitu. Jadi jangan yang jomplang banget, misalnya kayak perbankan sama konstruksi kayak gitu. Itu kan jomplang banget bedanya tuh. Kayak gitu. Nah, nanti teman-teman bisa ngelihat di sini kalau skornya itu 5 sampai 10 berarti perusahaan itu nggak ada economic mode-nya. Kalau skornya 11 sampai 15 itu dia punya economic mode tapi tipis. Jadi maksudnya adalah orang itu ini perusahaan tuh nggak punya keunggulan secara ekonomik gitu. Tapi kalau dia 16 sampai 25 itu dia punya economic mode yang besar. Jadi secara bisnis ya dia masih bisa dibilang unggul kayak gitu. Nah, tapi sekali lagi saya mau bilang hati-hati banget terhadap market share. Karena saya sering banget nemu orang dia bilang kalau kayak gitu gampang dong Mas gitu. Kita lihat aja market share. Maksudnya kan kalau market share besar dia berarti kan market leader-nya gitu kan. Misalnya kayak gitu. Atau misalnya dia udah menguasai hampir 50% lebih dari market, jadi kan dia jadi market leader. Ya tadi kita mikir kayak gitu. Tapi seiring berjalannya waktu kita sekarang mulai melihat bisnis-bisnis yang kecil-kecil biasanya itu mereka tuh suka disruptif gitu. Contoh misalkan let's say kayak misalnya let's say kayak booking.com di Indonesia misalkan. Misalkan let's say booking.com dulu sebelum ada Traveloka dia ini misalnya aja ya, saya nggak tahu benar atau nggak, tapi ini misalnya aja. Misalnya let's say booking.com tadinya dia menguasai market share di Indonesia tuh banyak misalkan. Tapi dulu misalnya Traveloka muncul. Akhirnya dia mulai disruptif, akhirnya malah sekarang dia bersaing keras gitu dengan booking.com. Atau misalnya kayak Shopee gitu. Tadinya misalnya kan di Indonesia adanya dulu tuh Toko Bagus, misalnya Toko Bagus. Tiba-tiba muncul Tokopedia, muncul Shopee, muncul OLX, muncul Bukalapak kayak gitu tuh. Makanya dari itu market share itu tuh hanya data sementara aja gitu yang bisa kita lihat. Jadi kita nggak bisa ngeliatin itu secara untuk kesana-sananya gitu. Ya karena lihat aja ini contoh kasus ya, ini kayak gini nih. Astra, dia tadinya punya 56% market share di Indonesia, ini Desember 2013. 2019, market share-nya turun 53%. Dalam 6 tahun aja bisa turun 3%. Gitu. 3% mungkin kesannya kecil, tapi untuk market share itu gede. Jujur itu gede banget gitu. Nah, maka dari itu kita penting banget untuk tahu, untuk kita tuh, kalau market share itu tuh hanya sebagai gambaran awal aja gitu. Kayak misalnya, let's say, kita misalnya Indomie gitu. Kita lihat nih market share-nya untuk mie instan berapa. Oh ya udah market share-nya mie instan ternyata Indomie itu tuh dia menguasai sekitar berapa persen di gitu. Ya udah itu taruh aja dulu gitu. Nanti setiap tahun atau mungkin setiap kuartal kita update market share-nya jadi berapa seperti itu. Tapi kalau saran saya pribadi sebenarnya ya market share itu mungkin bisa kalau mau dipakai untuk analisis saham, tapi kadang itu tuh salah satu indikator yang nggak terlalu orang perhatiin juga gitu loh. Kayak ya mungkin beberapa orang merhatiin, tapi kalau saya pribadi sih saya jarang merhatiin market share karena yang lebih saya perhatiin itu adalah bagaimana dia merich ke customer dan bagaimana dia scalingnya gitu. Ya karena sekarang kayak gini, misalnya let's say ada perusahaan-perusahaan yang muda gitu, yang baru naik daun, kayak Shopee misalkan. Shopee tadinya waktu dia muncul kita kan bisa bilang dia market share kecil dong. Tapi kan ketika kita ngeliat dia growth-nya bagus, akhirnya dia malah lebih berpotensi gitu kan. Nah, maka dari itu kadang market share itu tuh suka misleading gitu. Jadi itu penting banget untuk teman-teman consider kalau market share itu tuh bukan sebagai indikator yang paling kuat gitu. Dia cuma salah satu indikator aja, tapi bukan berarti dia indikator yang penting. Kayak gitu. Itu kayak cuma indikator, ya udah taruh aja lah gitu. Kayak gitu. Jadi karena masih banyak lagi indikator-indikator yang sebenarnya lebih bagus lagi gitu, kayak market share. Nah, kemudian ada manajemen perusahaan. Jadi kan kita di pertemuan hari ini kan kita ngebahas tentang economic mode sama manajemen perusahaan. Ini sebenarnya menurut saya paling gampang untuk kita lakuin karena ini semua ada di laporan tahunan. Nanti akan saya lihat juga kayak gimana di sesi praktek.
Jadi sebenarnya yang perlu kita perhatiin adalah GCG, salah satunya ya. Ini adalah GCG atau Good Corporate Governance. GCG itu apa? GCG ini mungkin beberapa orang yang belum tahu. GCG adalah prinsip yang diterapkan oleh perusahaan dalam menjalankan operasional perusahaan dan disesuaikan juga dengan etika bisnis. Maksudnya adalah GCG ini tuh lebih ke aspek apa ya? Aspek prinsipnya gitu. Prinsip yang dijalankan usaha ini seperti apa gitu. Apakah perusahaan ini walaupun dia menghasilkan angka bagus, GCG-nya juga bagus atau enggak gitu. GCG itu ada 5, ada transparansi, accountability, responsibility, independensi, sama fairness. Mungkin banyak banget yang suka ngeremehin GCG karena kita dengan mikirnya, oh ini kan perusahaan-perusahaan terregulasi sama pemerintah, jadi insya Allah aman dong gitu. Lihat aja nih angka-angkanya bagus gitu. Kalian mau tahu kasus perusahaan apa yang GCG-nya nggak bagus tapi angka-angkanya bagus? Kalian coba cari WorldCom, itu di Amerika. Dia secara keuangan itu bagus banget. Ini kalau teman-teman cuma baca di laporan keuangannya aja, itu pertumbuhannya bagus banget gitu. Tapi ketika kita ngelihat apa yang dilakukan oleh manajemennya, yaitu yang nggak ternyata dia malah ngejalanin accounting fraud gitu. Nah itulah salah satu hal kenapa kita juga perlu merhatiin GCG di perusahaan ini benar atau enggak gitu. Atau contoh Indonesia deh, misalkan Garuda deh gitu. Kita tahunya tadi Garuda tuh salah satu leader lah gitu di bidang penerbangan. Tiba-tiba kemarin kena kasus lagi, terus yang kasus yang di root waktu itu yang masalah Brompton itu tuh. Nah itu kan maksudnya kan jadi salah satu hal, makanya kita harus tahu juga gitu. Kita kan menginvestasikan uang kita ke suatu bisnis. Orang yang ngejalanin bisnisnya, yang dimana uang kita terdapat di situ, itu bener atau enggak gitu. Itu loh yang makanya kita perlu tahu gitu. Ini orang-orangnya ini bener atau enggak, orang-orangnya bisa dibilang kredibel atau enggak, kayak gitu-gitu tuh. Cara tahunya gimana sih gitu. Sebenarnya nanti akan saya lihat juga di laporan tahunan di sesi praktek. Tapi kita juga bisa baca laporan tahunan, bisa baca berita gitu. Makanya untuk orang-orang yang terjun ke saham, berita itu tuh merupakan salah satu hal yang paling penting yang sebenarnya wajib dibaca tiap pagi atau tiap hari deh gitu, supaya kita tahu apa sih yang lagi kejadian atau enggak ada nggak ya yang kejadian-kejadian yang di hari ini yang relate sama saham yang kita punya seperti itu. Jadi kan supaya kita bisa punya aksi gitu. Karena kadang suka ada lag gitu antara kinerja kuantitatif sama kinerja kualitatif. Misalkan aja kayak gini, misalnya kayak Garuda. Misalkan Garuda kemarin misalnya let's say dia mencatat pendapatannya bagus gitu misalkan, atau enggak let's say keuangannya bagus gitu. Tapi tiba-tiba out of nowhere gitu, tiba-tiba di rootnya kena masalah ini atau kayak perusahaannya kena masalah ini. Karena kan kita kan suka nggak bisa ngeliat itu di laporan keuangan doang gitu. Itu adalah suatu hal yang harus kita lihat di berita atau suatu hal yang memang kita dapat dari diskusi-diskusi seperti itu. Nah makanya dari itu kita penting banget untuk ngelihatnya itu juga dari hal-hal seperti itu. Nah untuk transparansi di sini ada 8 item yang memang yang sebenarnya sih harus disediakan, tapi yang sebenarnya wajib itu cuma 2. Ada laporan tahunan dan laporan keuangan. Laporan keuangan itu bisa kuartal, bisa annual, seperti itu. Nah, terus kemudian ada public expose, eksplorasi, laporan riset pemegang efek, fakta material, analisis afiliasi, analis gathering. Ini tips aja dari saya. Teman-teman kadang kalau misalkan mau tahu ini perusahaan lagi ngapain atau ini perusahaan udah mencapai apa aja yang nggak ada di laporan tahunan, teman-teman perhatiin nomor 8, analis gathering. Karena kalau teman-teman perhatiin, ini kalau teman-teman buka websitenya, nanti kita coba sekarang live demo ya. Kalau teman-teman buka websitenya beberapa perusahaan dan melihat analyst gathering, itu kadang dia itu kan suka ada rapat-rapat bersama analis dari sekuritas. Nah mereka tuh bakal ngasih beberapa data-data yang memang itu sebenarnya data-data sebenarnya itu penting banget gitu untuk kita analisa gitu. Jadi makanya teman-teman juga penting tuh untuk melihat juga analyst gatheringnya gitu. Public expose itu penting banget, eksplorasi penting banget, ROPS penting banget. Tapi kalau yang lain-lainnya kayak riset pemegang efek, fakta material gitu-gitu, menurut saya sih ya, ini menurut saya untuk yang awam, kayaknya sih nggak harus terlalu diperhatiin banget gitu. Makanya mungkin laporan tahunan, laporan keuangan, public expose, analyst gathering itu penting banget tuh. Nanti habis ini kita akan coba live demo deh gitu. Nah, jadi GCG itu ada beberapa mekanismenya, ada mekanisme internal, itu dia kebijakan institusional, direksi, komite audit, komisaris independen. Yang kita pengen adalah, dari mekanisme internal ini, orang yang punya dari satu usaha ini, itu dia nggak, maksudnya adalah pemimpin-pemimpin perusahaannya itu tuh dia tuh nggak punya porsi yang besar banget gitu di perusahaan. Jadi let's say misalkan nih pemimpin perusahaannya dia ngelakuin apa, atau dia ngelakuin aksi apa, nah ini dia nggak akan berpengaruh banyak gitu ke sahamnya. Contoh perusahaan-perusahaan yang punya ini kalau bahasanya namanya key man risk ya, maksudnya adalah ketika ini orang kenapa perusahaannya bakal ngefek. Contohnya adalah Tesla.
Sekarang kita ngelihat Tesla, ya udah ketika sekarang kan kita lihat Tesla itu kan Elon Musk kan gitu. Coba let's say misalnya Elon Musk kenapa, terus Tesla gimana? Karena ya itu dia Tesla itu masih rada-rada bergantung banget sama Elon Musk gitu. Beda hanya sama kayak misalnya Microsoft sama Bill Gates. Bill Gates udah turun, udah diganti dari kapan tahu, tapi Microsoft masih berjalan. Apple sama Steve Jobs dia udah diganti kapan tahu, sampai sama masih berjalan. Atau misalnya kayak kemarin yang paling baru Amazon udah diganti, Jeff Bezos udah diganti, tapi sekarang masih jalan seperti itu tuh. Nah makanya kita kalau mau melihat dari mekanisme internal, kita ngelihatnya itu apakah orang-orang yang punya saham ini, maksudnya petinggi-petingginya itu tuh punya berapa persen sih gitu dari sahamnya, apakah gede atau kecil atau kayak gimana, seperti itu. Mekanisme eksternal kita ngeliat dari sisi investornya, akuntan publik, lembaga hukum, pemberi pinjaman, dan lain-lain seperti itu. Ini sebenarnya standar aja sih gitu. Akuntan publik itu supaya kita tahu yang audit laporan keuangannya itu siapa. Itu juga harus kredibel seperti itu tuh. Nah, itulah makanya beberapa mekanisme GCG yang perlu kita perhatiin juga gitu. Ini informasi dapat dari mana? Ada semua di laporan tahunan, ada semua di laporan keuangan. Kalau nggak salah sih, ingat saya di halaman-halaman awal itu coba dicek lagi aja. Nah, ini maksud saya ke manajemen perusahaan. Ini juga adalah hal yang perlu kita perhatiin juga nih gitu. Jadi ini ada beberapa ini dari RTI ya, misalnya kayak ini nih, kepemilikan saham, komisaris dan direksi. Nah, ini kan karena kan sudah dikasih tahu tuh gitu. Yang kita mau adalah komisaris dan direksi ini tuh supaya tidak memiliki banyak banget persentase gitu di suatu saham gitu. Karena kalau dia punya banyak banget, ketika dia ngelakuin aksi jual atau aksi beli atau apa, itu bakal berpengaruh banget sama ya harga sahamnya gitu. Jadi yang kita mau ya udah memang si saham suatu perusahaan itu tuh benar-benar dikontrolnya itu sama pasar, bukan karena beberapa petinggi-petinggi ini gitu. Karena kalau kayak gitu petinggi-petinggi ini bisa semena-mena gitu. Nah, makanya kan di sini kan dikasih lihat nih kayak misalnya nih kayak ini BBNI misalkan. Ada Joni Swastanto, Anggoro Eko Cahyo kayak gitu-gitu tuh kan mereka cuma punya 0,00 sekian persen saham kan gitu. Nah, ini salah satu tanda hal yang bagus gitu. Karena dengan kayak gitu kita tahu ketika orang-orang ini berbuat apa di sahamnya gitu, ya BBNI nggak akan terlalu volatilitas banget gitu. Karena kan dia kan masih bergantung sama mekanisme pasar seperti itu. Nah, kita juga perlu ngelihat orang-orang di belakang dari perusahaan tersebut atau manajemennya, komisaris independen, direkturnya siapa aja seperti itu tuh. Kayak di sini ini sebenarnya udah lama sih, ini kayak Astra, ada Cati Basri, Ade Kuncoro nih rektor saya, komisaris independen BBNI dan lain-lain. Atau mungkin yang kemarin paling ini Abdi Sleng tuh jadi komisaris Telkom. Kita juga harus memperhatiin juga gitu kenapa dia jadi komisaris Telkom, apa sepak terjangnya kayak gitu-gitu tuh. Nah, itu penting untuk kita perhatiin hal-hal seperti itu. Nah, makanya jadi untuk manajemen perusahaan sebenarnya itu pretty straightforward banget ya. Jadi kayak cuman ngelihat aja di laporan tahunannya apakah manajemennya ini benar atau enggak, orang ini seperti apa, background-nya kayak gimana seperti itu, dan teman-teman yakinin apakah nih orang bisa nih ngejalanin usaha yang dimana uang saya ada di situ seperti itu. Nah, ini saya ada 20 pertanyaan untuk GCG self assessment. Ini mungkin sekarang praktek aja. Ini saya nggak akan menjelasin satu persatu karena bakal panjang banget. Jadi teman-teman kalau saran saya ini screenshot aja dari sekarang ya, screenshot aja. Kalau nggak sempat nanti coba saya kasih ke Eva deh gitu, siapa tahu nanti buat bahan. Tapi ini adalah 20 scorecard yang 20 pertanyaan yang teman-teman bisa jadi landasan untuk landasan untuk dijadiin penilaian GCG gitu. Kalau dari saya pribadi sih ya, enaknya sih di atas 12 kalau semuanya dapat yes, itu udah enak banget, udah bagus banget. Tapi biasanya kalau di bawah ya misalnya kayak cuma dapat 7 atau 6 atau 8 ya itu perlu kita perhatiin juga lah gitu. Apakah perusahaan ini benar atau enggak gitu. Karena ini ada banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang memang lebih ke gimana sih perusahaan-perusahaan ini tuh beretika itu seperti apa, seperti itu. Sebenarnya ada satu lagi namanya ESG scorecard, tapi itu lebih ke itu tuh lebih ke sustainable investing, sama memang kalau teman-teman memang arahnya udah ke go green gitu. Tapi mungkin kalau Indonesia ini belum mengarah ke sana ya. Ya Amerika sudah banyak, tapi kalau Indonesia kayaknya belum mengarah ke sana. Tapi saya yakin sih one day nanti ESG itu tuh bakal jadi salah satu hal yang perlu kita perhatiin juga itu di aspek kualitatif seperti itu. Oke, mungkin itu untuk materi kita sekarang. Mungkin habis ini kita langsung praktek aja. Tapi sebelum itu langsung aja saya balikin ke Eva. Terima kasih semuanya. Ya silakan Eva, saya balikin ke kamu.
Wah, luar biasa sekali ya. Terima kasih Bang Faras atas materinya terkupas tuntas sekali. Selanjutnya mungkin seperti yang kata Bang Faras tadi, sesi praktek ya untuk mematangkan dan lebih mematangkan pemahaman kita. Selanjutnya langsung saja Bang Faras kami persilakan untuk sesi prakteknya. Oke, kita mungkin sekarang langsung aja ke ini ya, apa namanya, langsung aja ke praktek ya. Sebentar, saya lagi nyari bahannya dulu. Oke, sip, udah ada. Langsung aja saya screen lagi ya. Oke, di sini kalau ini teman-teman udah kelihatan belum layar saya? Sudah Bang. Ini mungkin dijawabnya di saat ini aja ya. Oke, apa namanya? Jadi untuk apa namanya? Untuk kita nge-track bagaimana pertama tadi kan saya kan udah ngasih beberapa praktek tuh kayak GCG scorecard sama economic scorecard juga kan udah semua tuh. Nah, jadi itu teman-teman itu teman-teman nanti kalau bisa kalau tadi teman-teman perhatiin slide-nya itu kalau ada yang screenshot itu bagus banget ya. Karena nggak tahu deh nanti dari panitia bakal ngasih materinya atau enggak, tapi kalau tadi teman-teman sempat screenshot itu bagus banget. Itu teman-teman bisa langsung praktekin, karena itu pretty straightforward banget. Nah, cara supaya teman-teman tahu apakah direktur atau mungkin petinggi-petinggi perusahaan ini menjalankan tugasnya dengan baik atau enggak, atau orangnya seperti apa. Pertama kita buka laporan tahunannya. Ini terus kita buka bagian corporate governance nih. Ini dia bakal dikasih di sini di laporan tahunannya. Nah, kita baca aja semua ini, terserah mau Indo mau Inggris, tapi intinya kita baca semuanya. Ini poin-poinnya apa. Jadi kita tahu ini apa namanya ini perusahaan itu gimana sih gitu perlakuan GCG-nya. Nah, di sini juga kan ini CBP dia juga udah ngasih lihat berapa presidennya, direktur utamanya, nah kayak gini-gini nih. Ini kan kita kan dikasih nama-namanya kayak gini kan. Nah, PR yang berikutnya kita lakuin adalah kita lihat ini orang pernah ngebuat salah atau enggak gitu. Contoh yang pernah buat salah kayak misalnya ini nih, kasus penyelundupan Brompton nih si Arya Askara ini nih. Kan dia tadi mantan Dirut Garuda kan gitu. Makanya sebenarnya untuk ngeliat kayak gini tuh itu semua tuh bisa lihat di berita, bisa lihat dari sumber-sumber yang kredibel ya, tapi bukan yang kayak dari gosip atau gimana gitu. Tapi jangan sampai hoax. Tapi intinya saya bisa ngeliat semua itu semua dari berita gitu. Kita cek ini dia orangnya kayak gimana, backgroundnya apa aja kayak gitu-gitu tuh. Nah ini juga kan dia bakal ngasih lihat kayak dewan komisarisnya ada apa aja, lihat ya ada 6 orang, ada 6 orang anggota, komisaris utama ada 3 orang komisaris independen seperti gitu-gitu tuh. Nah ini bakal dikasih lihat siapa aja. Nah ini juga perlu kita perhatiin nih orang-orangnya siapa aja gitu. Tapi biasanya saya ngelakuin ini tuh ketika saya pengen beli sahamnya di awal pertama kali. Jadi misalnya saya terlibat sama perusahaan, tapi saya nggak pernah tahu ini perusahaan apa, saya baru ngelihat ini. Tapi kalau udah tahu perusahaannya dan memang nggak ada masalah atau gimana, ya udah itu kayak hal-hal kayak gini bisa di skip aja gitu. Tapi intinya kalau emang ini untuk pertama kali, nah ini penting untuk kita perhatiin juga. Nah, di sini juga kita perlu ngeliat juga nih BOC-nya, Dewan Komisarisnya ini, dia ngehadirin rapatnya itu berapa kali. Nah, kenapa kita penting banget ngeperhatiin kayak gini? Maksudnya kayak mungkin banyak orang yang bakal bilang, ngapain sih Bang kita ngurusin urusan rapat orang? Ini sebenarnya penting banget ya, karena dengan kayak gini kita tahu ini orang ini bertanggung jawab atau enggak. Ini orang dia menjalankan perannya sebagai komisaris ini benar atau enggak, seperti itu tuh. Karena kan biasanya di rapat-rapat itu kan suka ada hal-hal penting yang dibahas gitu. Nah, di sini direksinya juga dijelasin. Tadi kan komisaris ini direksi. Nah, di sini juga. Nah, di sini kan ada beberapa tugas dan tanggung jawabnya dari beberapa direksi seperti itu tuh. Pokoknya semua ini kita lihat semua gitu ya sampai beres. Komite audit juga gitu. Kita pokoknya ini benar-benar harus teman-teman cermatin banget gitu ya. Sampai memang teman-teman yakin secara GCG perusahaan ini sudah sudah menjalankan tugasnya dengan baik gitu. Nah ini juga tadi kan saya kan sempat bilang ada beberapa mekanisme eksternal kan kayak akuntan buku dan lain-lain kan. Di sini teman-teman bisa ngeliat juga informasi di sebelah sini kayak gitu tuh. Nah makanya ini teman-teman mungkin ini sebenarnya memang aspek ini kualitatif banget. Jadi memang teman-teman bisa baca juga di sini kayak ini ada manajemen risiko dan lain-lain seperti itu tuh. Jadi supaya nanti intinya teman-teman bisa tahu kira-kira ini perusahaan ini secara GCG itu benar atau enggak gitu. Dan memang dia secara kualitatif ini bisa dijalankan benar atau enggak. Nah gitu. Nah, praktek berikutnya yang mau saya kasih lihat adalah analyst meeting. Ini adalah analyst meeting nih. Jadi caranya teman-teman cari aja di sini. Misalnya let's say kita mau nyari
Misalnya let's say BPTN gitu, analis meeting gitu misalkan. Kita misalkan kayak gini tuh gitu, misalkan ini. Biasanya dia ada di informasi di ini nih, di investor relation gitu. Jadi analyst meeting ini adalah pertemuan antara investor relation suatu emiten bersama dengan beberapa analis-analis di sekuritas yang nge-cover saham-saham itu. Kayak gitu tuh. Nah, jadi kita bisa ngeliatnya ini ada di sini company presentation di sini. Tuh. Ini kan ada analyst meeting nih gitu. Nah, kita pilih-pilih aja mau yang mana. Misalnya let's say kita mau buka analyst meeting yang ini nih gitu. BPTN yang ini. Soalnya kadang secara pengalaman saya, ada beberapa bahan yang memang tidak di laporan keuangan, tapi ada di analyst meeting ini yang ini perlu banget kita cermatin gitu. Nah, contoh misalkan ini langsung saya buka aja ya. Ini adalah contoh analyst meetingnya BBTN gitu. Oh iya, sama beberapa perusahaan juga dia suka ngelist ini perusahaan di cover sama analisnya siapa aja gitu. Jadi supaya kita tahu juga ini perusahaan di covernya sama sekuritas yang siapa aja sih gitu. Nah, ini adalah analyst meetingnya, ini presentasinya gitu. Ini hanya dilakuin antara emiten dengan analis dari sekuritas yang perlu kita cermati juga gitu. Yang pertama ya ini nih tuh. Dia kan bakal ngasih tahu strategi update-nya, summary-nya dan seperti gitu-gitu tuh. Nah, ini yang tadinya hanya bisa diakses sama investor-investor gede, bahkan sekarang kayak kita juga bisa ngakses gitu. Ya kayak gini nih, dia bakal ngasih house price index BBTN. Kayak gitu-gitu tuh. Dia bakal ngasih data-data yang memang sebenarnya ini kalau teman-teman cari kayak gini laporan tahunan nggak ada ini gitu. Nah, ini juga dia bakal update strateginya gitu apa aja. Tuh dia bakal ngejelasin strateginya apa aja, jelasin dari segi dari segi angka-angkanya, segi chart gitu. Ini dia juga udah breakdown gitu kira-kira ke depannya kayak gimana supaya kita nanti bisa tahu ke depannya ini BPTN ini bakal kayak gimana sih gitu ke depannya. Maksudnya dia bakal selama 1 tahun ke depan ini bakal ngejalanin apa aja sih gitu. Atau mungkin selama ke depannya dia bakal ngejalanin apa aja gitu. Nah, ini seperti summary-nya aja dan lain-lain. Tuh, jadi sebenarnya enaknya ngeliat analis meeting ini adalah BPTN ini bakal ngasih info-info ke analis gitu supaya analis ini bisa menjadikan ini sebagai benchmark gitu untuk melakukan analisanya gitu. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman memang pengen ngejalanin pengen analisa sendiri, bisa pakai beberapa analis meeting seperti ini gitu. Tuh dia ngasih data-datanya kayak gini lengkap segala macam, tuh dia ngasih result dan lain-lain. Nah, ini makanya penting sekali untuk kita ketahuin gitu. Caranya nyarinya seperti tadi, kita cari aja emiten kita apa, cari aja analyst meeting atau corporate presentation supaya nanti kita juga bisa ngelihat gitu apa aja sih itu yang dibahas di meeting analis mereka seperti itu. Ini kan ada banyak data-data nih kayak gitu nih. Karena ada beberapa data di sini memang pengalaman saya ya. Ini kalau saya buka di laporan tahunan ini suka nggak ada atau laporan keuangan ini suka nggak ada. Jadi ini penting banget gitu supaya teman-teman tahu juga gitu. Ini kan kayak gini-gini tuh. Iya, dan lain-lain lah gitu. Ini panjang banget, ini ada 48 halaman, ada 48 slide ya. Jadi memang penting banget nih supaya teman-teman bisa bisa tahu juga gitu. Oke, ya mungkin itu aja sih untuk praktek gitu. Karena kan tadi kita kan udah ngebahas juga tentang prakteknya GCG sama prakteknya untuk untuk praktek yang economic mode gitu. Nah, itu makanya tadi dijalanin aja dan memang di praktek dan coba mulai bikin scoringnya aja gitu. Karena bisa jadi kita masing-masing orang tuh punya scoring yang berbeda gitu antar perusahaan. Biasanya let's say si A bilang ICBP skor economic mode-nya misalnya let's say 8, tapi tiba-tiba si B bilang economic mode-nya misalnya skornya 15 gitu tuh. Itu kan semuanya bisa berbeda-beda gitu. Jadi makanya mungkin hal yang bisa kita lakuin ya kita mulai aja dulu gitu, bikin scorecard-nya aja gitu. Tapi memang itu sebenarnya suatu hal yang nggak harus dilakuin tiap hari juga, tapi memang harus yang kita lakuin juga paling minimal banget di tahap-tahap awal seperti itu. Mungkin itu aja sih untuk praktek sekarang. Langsung aja saya balikin ke Eva. Wah, terima kasih. Sangat luar biasa sekali Bang Faras. Catatan saya pribadi juga sudah cukup penuh. Terima kasih Bang Faras. Baiklah, karena kita telah mendengarkan pemaparan materi dan sesi praktek dari Bang Faras ya. Selanjutnya akan sesi tanya jawab ya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan.
Dan teman-teman yang ingin bertanya bisa hidupkan audionya atau ditulis di kolom pesan, nanti akan saya bacakan. Dan ya, sesi tanya jawab hari ini cukup 4 pertanyaan ya. Baiklah, langsung saja pertanyaan dari mungkin pertanyaan dari Kak Fajar tadi ada yang belum terjawab ya? Iya, itu yang Fajar langsung aja saya jawab deh. Ya, oke. Baiklah, terima kasih. Ini langsung aja sekalian sama pertanyaan. Ini saya ngejawabnya langsung pertanyaan Fauzia sama Fajar juga ya. Pertama Fauzia, kenapa DLTK bukan MLBI untuk efficient scale? Tadi kan saya bilang satu di antara dua gitu. Jadi sebenarnya mau saya sebut MSW atau GGRM ya silakan aja gitu. Itu tadi cuma contoh aja kok gitu. Ini sebenarnya tergantung ke perusahaan-perusahaan apa yang mau kita analisa. Kalau memang Fauzia pengen analisa MLBI, ya nggak apa-apa silahkan. Tapi kalau Fauzia mau analisa DLTA, ya silahkan aja gitu. Karena ini tergantung lagi ke pemilihan perusahaan aja kayak gitu. Jadi nggak ngaruh aja. Tapi itu tadi cuma contoh aja kok gitu. Kayak bukan yang kayak kalau DLTA terus MLBI enggak kayak gitu tuh. Terus dari Fajar. Kan Fajar nanya hubungan pemilihan komisaris, khususnya komisaris independen dengan manajemen perusahaan, ada pengaruh secara langsung atau enggak? Nah, sebenarnya hubungan pemilihan komisaris independen gitu ya dengan perusahaan itu ada pengaruhnya, cuman kadang enggak langsung ngaruh banget ke saham. Biasanya tuh bakal berpengaruhnya itu kayak di jangka panjang gitu loh. Contoh misalkan kayak gini. Misalnya let's say kita ngelihat komisaris independennya dipilih siapa nih gitu. Nah, kita perlu perhatiin nih orang track record-nya seperti apa. Atau enggak paling banter kita perlu perhatiin dia punya koneksi apa sih gitu sama BOD-nya sama direktur-direkturnya. Kita harus lihat juga gitu. Dia punya koneksi apa, dia punya hubungan apa gitu. Apakah dia punya hubungan kerabat, apakah dia punya hubungan-hubungan yang bisa conflict of interest seperti gitu-gitu tuh. Nah, ini makanya yang perlu kita perhatiin juga. Kadang juga memang ada beberapa komisaris independen yang ya kayak kemarin contohnya kayak misalnya yang kayak Abdi Sleng tiba-tiba dipilih gitu. Mungkin banyak orang yang skeptis kalau kok tiba-tiba Abdi Sleng yang dipilih gitu. Nah, kita sebagai analis kita harus melihat secara objektif gitu. Kenapa sih dia dipilih? Alasan dia dipilih itu apa gitu. Jadi jangan langsung ngebangun persepsi kayak oh dia tadinya vokalis kok tiba-tiba jadi ini Telkom gitu. Emang dia ngerti apa tentang ini gitu. Karena sebenarnya untuk menjadi komisaris itu nggak mesti kita tuh jadi ahli di situ seperti itu tuh. Jadi memang kita yang perlu kita perhatiin itu adalah background-nya gimana, kinerjanya gimana, orangnya seperti apa. Nah itu semua sebenarnya bisa lihat kita itu di CG gitu. Jadi ngeliatin dia ikut rapat berapa kali, dia tugas tanggung jawab ngapain aja dan lain seperti itu tuh. Nah itu emang ada pengaruh, tapi nggak sepengaruh kayak misalnya tiba-tiba ada berita atau langsung ngaruh ke saham, langsung anjlok atau banget. Paling biasanya sih jangka panjang gitu. Kayak Garuda aja gitu. Garuda kan sebenarnya kan baru ke expose kemarin, tapi kan sebenarnya itu kan udah berjalan bertahun-tahun seperti itu tuh. Nah makanya biasanya kita perlu, ya makanya itu tadi saya bilang kita perlu waspada juga gitu untuk baca-baca berita seperti itu. Nah terus kemudian pertanyaan kedua, bagaimana tuh laporan keuangan yang sudah diaudit namun direvisi mengenai laporan keuangannya dari laba menjadi rugi, tadi kan saja pada emiten BIF gitu. Oke. Kalau memang ada laporan keuangan yang udah diaudit terus direvisi jadi laporan keuangan dari tiba-tiba jadi rugi gitu ya seperti BIF gitu. Yang pertama kali kita pertanyakan adalah satu, kenapa dia bisa direvisi atau enggak apa yang berubah. Biasanya dari auditor itu bakal ngedisclose, bakal ngasih tahu kenapa ini berubah. Atau kalau memang teman-teman nggak nemu kenapa ini berubahnya, teman-teman bisa lihat sendiri yang berbeda dari yang sebelum direvisi sama setelah direvisi itu apa sih yang berbeda gitu. Apakah yang berbeda ini sensitif atau enggak? Kalau sensitif, nah itu bisa jadi lampu kuning. Tapi kalau memang berbedanya nggak terlalu sensitif, ya udah berarti nggak apa-apa gitu. Terus kalau memang ini tiba-tiba labanya jadi rugi, ini juga perlu kita perhatiin gitu. Kenapa dia rugi? Apakah pendapatannya kurang ataukah biayanya lebih besar seperti gitu tuh. Nah makanya jadi kita perlu ngelihat juga alasan-alasan di balik-balik itu tuh. Kalau memang dia tiba-tiba dia menjadi laba menjadi rugi, ternyata karena memang si BIF ini ngelakuin beberapa manuver-manuver keuangan yang aneh di akuntansinya, oke, itu baru lampu merah. Tapi tiba-tiba misalkan let's say kalau si BIF ini dia ngelakuin manuver-manuver yang atau enggak misalnya let's say si BIF ini ternyata dia direvisi cuman karena ada beberapa hal yang belum ke-adjust, ya itu berarti nggak apa-apa gitu. Selama memang perusahaan-perusahaan yang memang laporan keuangan direvisi dan menjadi rugi atau mungkin revisi dan berubah itu tidak melakukan manuver-manuver keuangan yang aneh-aneh gitu. Jadi dia tuh nggak ngelakuin hal-hal yang sketchy lah seperti itu.
Gitu. Mungkin itu aja sih untuk pertanyaannya Fajar sama Fauziah tadi ya. Luar biasa sekali jawabannya ya. Jadi tentang komisaris ini cukup viral ya di sosial media. Mungkin ada kontra dan pro. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan juga nih dari Hal Baik. Kak Faras, bagaimana mengetahui track record manajemen perusahaan serta mengetahui lini bisnis yang menjadi andalan dari masing-masing emiten atau lebih ke arah value investing jangka panjang? Baik, Bang Faras mungkin bisa langsung dijawab ya. Pertanyaan dari Mas Halbaik atau Mbak Halbaik. Oke, cara tahu track recordnya, saya punya 2 jawaban. Yang satunya itu jawaban milenial, yang satu jawaban Gen Z. Jawaban Gen Z adalah LinkedIn. Emang cara paling gampang kita kalau melihat track record orang tuh LinkedIn. Itu jawaban Gen Z ya. Tapi kalau jawaban milenial dan jawaban Gen Baby Boomer adalah biasanya di laporan tahunan itu mereka bakal ngasih tahu kok gitu di laporan tahunan. Mungkin tadi nggak kelihatan sih ya, tapi di laporan tahunan itu mereka bakal ngasih tahu ini orang track record-nya seperti apa gitu. Kayak dia misalnya kuliahnya di mana, dia pernah kerja jadi apa, kayak gitu-gitu tuh. Atau enggak, kita juga biasanya kalau misalnya teman-teman nge-search nama orang-orang itu, biasanya nanti muncul di berita-berita yang udah ngeliput background dia. Contoh paling gampang adalah waktu itu ini teman-teman kalau tahu ada namanya wakil Menteri BUMN, ada namanya Pak Hala Mansuri. Beliau tuh tadinya adalah di rut BPTN gitu. Dia pernah jadi di BPTN, pernah di Mandiri juga, pernah di Pertamina, pernah di Garuda juga gitu. Nah, itu teman-teman kalau saya merhatiin di beberapa laporan tahunannya, kadang suka nggak dikasih tahu nih infonya dia tuh siapa. Tapi kalau teman-teman search namanya, kadang suka ada beberapa media-media yang memang udah ngeliput dia gitu, dia ini siapa dan dia ini background-nya apa gitu. Dari situ mungkin kita tahu, oh, oke nih orang sepertinya kredibel gitu. Background ini penting banget untuk kita tahu karena kadang ada beberapa hal yang memang harus nyambung sama background, kadang beberapa hal ada yang enggak. Contoh misalkan kayak kasus paling baru itu adalah yang kemarin tuh Menteri Kesehatan sekarang Budi Gunadi gitu, walaupun dia nggak punya background kesehatan gitu. Tapi alasan kenapa pemilihan di balik Budi Gunadi sebenarnya itu make sense karena memang yang sekarang kita butuhkan kan bukan tenaga kesehatan ahli, tapi yang kita butuhkan adalah orang-orang yang bisa memanage gitu, orang-orang yang bisa ini di pihak manajemen ya gitu. Makanya Budi Gunadi masuk gitu. Jadi memang kadang kalau misalkan kita ngelihat ada orang yang track record-nya itu nggak nyambung, kita perlu tahu juga ini orang di hire kenapa gitu. Misalkan let's say kayak perusahaan, misalnya let's say kita nanti nemu perusahaan chemical gitu, perusahaan bahan-bahan kimia, tiba-tiba dia ngambil orang bisnis gitu untuk menjadi direktur operasionalnya gitu misalkan. Bisa jadi dia memang nggak punya background kimia, tapi mungkin dia di-hire karena untuk melakukan manajemennya seperti itu. Jadi memang kadang kita tuh harus bisa cari silver lining-nya seperti itu. Nah, kalau menjadi track record-nya juga sebenarnya itu gampang banget ya, semuanya di berita, semuanya di situ. Kecuali memang teman-teman punya orang dalam, itu beda cerita lagi ya. Tapi kalau tapi ini kita asumsi teman-teman nggak punya orang dalam, paling gampang adalah jadi dari berita, dari laporan tahunan, kayak gitu-gitu tuh. Gitu. Biasanya sih kalau saya sih dari situ. Tapi kalau memang teman-teman punya orang dalam, ya lebih bagus lagi. Tapi kalau saya pribadi sih ya, untuk orang-orang awam biasanya sih udah baca-baca berita aja gitu. Ya searching aja kayak misalnya cari di Google Ari Askara gitu, siapa sih dia kayak gitu. Atau misalnya teman-teman cari di Google misalnya let's say Erick Thohir, siapa sih dia kayak gitu tuh. Wah, itu pembahasan hari ini tentang cukup menarik sekali. Dan masih ada pertanyaan lagi nih dari Bang Guru Fajar tentang komisaris juga. Halo Bang, saya guru. Apakah jika komisaris independen itu membuat kesalahan seperti melakukan fraud atau tersangkut kasus lain, apakah itu akan berdampak kepada GCG? Dan mungkin bisa langsung dijawab oleh Bang Faras ya. Oke. Hal pertama yang perlu kita pertanyakan adalah dia membuat kasus fraudnya itu dulu atau ketika dia menjalankan atau dia menjalankan perusahaan. Karena ingat, ini good corporate governance, bukan good people governance. Itu dua hal yang berbeda. Kalau good corporate governance, kita ngelihatnya itu adalah ketika di komisaris independen ini dia melakukan kesalahannya di saat ketika dia lagi menjabat, bukan dulu gitu. Contoh misalkan gini, misalnya let's say gini, saya ngasih umpama ya. Misalnya let's say ada komisaris independen si A. Dia masuk di hire jadi komisaris independen untuk perusahaan B gitu misalkan.
ternyata kita lihat track record-nya, dia pernah punya ada kasus apa keuangan lah gitu misalkan, tapi dulu banget gitu, dan itu juga udah beres gitu. Pertanyaannya apakah berdampak kepada GCG? Ya enggak juga, karena yang berdampak kepada GCG itu adalah yang berlaku di perusahaan saat itu juga gitu. Jadi background itu sebenarnya itu nggak akan terlalu berpengaruh juga. Beda halnya ketika misalnya komisaris independen ini ngelakuin kesalahan atau ngelakuin fraudnya itu ketika dia lagi menjabat di perusahaan itu. Misalnya si A ini dia pas lagi ngejabat di B, tiba-tiba dia ngelakuin fraud gitu misalkan kayak gitu tuh. Nah, itu baru GCG-nya bakal berpengaruh ke situ. Tapi yang saya bilang adalah ketika ini komisaris dia punya background yang nggak benar, ini sebenarnya nggak berpengaruh ke GCG tapi berpengaruh kepada persepsi investor. Pertanyaan pertama yang kita harus pertanyakan adalah kenapa orang yang ini yang di-hire gitu. Maksudnya dari sekian banyak lagi orang yang kompeten, kenapa orang ini di-hire gitu. Orang yang punya background nggak benar, atau bukan nggak benar punya background yang ya ada noda lah gitu. Maksudnya noda-noda kayak gitu, noda-noda korporat lah gitu. Nah, itu makanya pertanyaan-pertanyaan harus kita skeptis. Tapi makanya tadi kalau misalkan kita berdampak kepada GCG atau enggak, ya enggak juga gitu. Tapi apakah itu hal yang baik? Ya enggak juga, karena kita juga perlu tahu ini komisaris kenapa di-hire, alasan dia di-hire apa, dan apakah dia akan mengulangi hal yang sama seperti dulu atau enggak. Tapi kalau tiba-tiba komisaris ngelakuin kesalahan itu ketika dia lagi menjabat, baru itu berpengaruh kepada GCG seperti itu. Terima kasih ya untuk Bang Faras. Mungkin pernyataan dari Bang Faras cukup mencerahkan kita yang sedang kebingungan tentang komisaris yang sedang viral ini. Mungkin pertanyaannya cukup sampai di sini ya, karena telah ada 4 pertanyaan, dan kita juga sudah kedatangan tamu nih ada Kak Fajar. Kak Fajar merupakan Ketua ISP Palembang periode 2018-2020. Halo Bang Fajar, apa kabar Bang Fajar? Halo Bang Fajar. Halo Bang Fajar. Oh oke. Mungkin Bang Fajar tidak bisa ya untuk menyapa kita karena beliau sedang di luar. Baiklah, mungkin langsung saja ke sesi kuis ya. Sesi kuis masih seperti kemarin menggunakan kuisis yang akan menggunakan 10 soal. Soal dan jawaban bisa dilihat langsung oleh peserta di monitor, dan di monitor kita hanya menampilkan rankingnya, dan silakan operator untuk dibantu ya kuisnya. Baik, cara join kuis menggunakan kuisis. Yang pertama itu klik kuisis.com, dan kemudian enter kode yang terlihat pada tampilan screenshot, lalu klik masuk game. Selanjutnya input nama awalan kalian sesuai data registrasi ISP Education Class 2021. Saya ingatkan kembali, jika nama teman-teman nggak sesuai di registrasi, maka akan dibatalkan ya untuk pemenangnya. Kemudian selanjutnya klik mulai dan ditunggu peserta. Setelah semuanya gabung, operator akan mengklik start dan quiz akan kita mulai. Baik, baru 3 peserta. 5 peserta. Masih ditunggu ya. Mungkin kita tunggu 7 menit ya untuk teman-teman gabung. 10 peserta, 11 peserta. Tiga 13 peserta. Kira-kira siapa nih yang akan menang hari ini? Kali ini kuisnya cukup rumit ya dari kemarin. Apakah juara kemarin akan bertahan? Baik, sudah 21 peserta. Masih kita tunggu 5 menit lagi. Dua 25 peserta.
26 peserta. Oke, 27. Peserta yang join hari ini 57 ya. Baru setengah ya dari yang gabung hari ini. 29 peserta. 30. 31. 32. 4 menit lagi kita tunggu. Ayo teman-teman. Sayang sekali ya jika tidak bergabung karena akan ada hadiah di akhir acara sejutaan rupiah ya. Oke, 33. Ayo teman-teman yang lain masih ditunggu. Teman-teman yang lain masih ditunggu ya, baru 33 nih dari 57 peserta. Tiga puluh empat, 35, 3 menit lagi ya. Ayo teman-teman yang lain yang masih ingin bergabung. 35 nih dari 57. 36. 37. 1 menit lagi ya. Masih ditunggu teman-teman yang lain, 1 menit lagi. Sangat sayang sekali ya jika ketinggalan. Oke, 1 menit lagi. Ayo nih, mana peserta yang lain? Masih ditunggu ya, 1 menit lagi. Baru 37 nih. Ayo, mana nih yang lain nih? Oh, oke, baiklah. Mungkin sudah cukup ya. Operator bisa dimulai. Oke, semangat ya teman-teman ya. Kira-kira siapa nih yang akan juara hari ini? Ya, juara untuk saat ini Yosper Kayan Bogor. Wah, persaingan ketat nih antara Yos dan Kurnia ya. Apakah Bang Kurnia hari ini akan memenangkan lagi hari ini?
Oke nih, kita sudah dapat nih menang hari ini. Febriana Nalmirita ya. Yang kedua Yos Farheyan Uber. Dan juara ketiga Natalia Desti. Wah, selamat nih buat teman-teman yang sudah menang hari ini ya. Wah, menegangkan sekali ya hari ini. Tambah menegangkan karena soalnya cukup rumit ya hari ini. Buat mungkin mungkin nih yang juara 1, 2, dan 3 tadi bisa sapa dulu teman-teman yang lain. Mungkin dari juara yang kedua dulu ya. Yos Verheyen. Halo? Kami Halo Bang Yos. Oh, halo Mbak. Ya. Dari mana Bang Yos asalnya nih? Saya dari Banten, Cilegon. Wah, gimana perasaannya menang hari ini, Bang? Kalau yang penting podium ya, perasaan saya ya oke lah, nggak apa-apa. Senang juga lah, soalnya kan bisa menjawab semuanya lah dengan baik. Gitu, Wah, mantap sekali ya, jauh-jauh dari Banten ya. Iya, betul. Salam kenal ya, Bang. Ya, salam kenal juga Mbak dan teman-teman. Oke, baiklah, terima kasih. Wah, katanya liga, akan ikut liga nih. Nah, ada teman nih yang minta coba open kamera. Bang, bisa di open kamera, Bang? Mungkin teman-teman ada yang mau melihat wajah terpesonanya dengan Abang. Bisa di open kameranya, Bang? Seperti permintaan dari teman-teman nih. Ya mungkin Abang masih mempersiapkan ya. Kita lanjut nih dari pemenang pertama. Febria. Halo Mbak Febria. Ya, halo. Halo Mbak, dari mana asalnya Mbak? Dari Jakarta. Wah, dari Jakarta ya. Iya. Salam kenal ya Mbak. Bagaimana perasaan Ya. hari ini menang Mbak? Salam kenal juga semuanya. Ya, senang bisa jawab semuanya, benar semua. Wah, bermanfaat sekali nih hari ini. dari Jakarta nih, satu daerah ya dong Bang Faras ya? Iya, deket ya. Deket-deketan. Tapi belum kenal, salam kenal juga nih dengan Bang Faras. Nah, Bang, kayaknya Mbak Febri mau kenalin nih Bang. Waduh. boleh. Sama-sama dari Jakarta nih Bang. Oh iya, Jakarta mana? Jakarta Barat. Oh sama, Jakarta Barat juga nih saya. Oh, sama ya, berarti deket ya. Iya. Ya. Salam kenal ya. Cece. Waduh. Ilmunya sangat bermanfaat nih. Semoga bisa diterapkan di trading saham nanti. Alhamdulillah ya, semoga bermanfaat ya. Ya. Terima kasih Mbak. Itu bisa mungkin Mbak Febri bisa main ke tempat Bang Faras ya. Bang, mungkin Mbak Febri juga bisa open cam nih untuk sapa teman-teman. Ya, halo semuanya. Halo semuanya. Salam kenal. Wah, cantik sekali Bang. Halo Mbak. Mbak Febria ya. Oke, makasih ya. Tadi Bang Yos Verheven ini belum nih open kamera. Udah nih. Halo. Halo Bang Yos, salam kenal ya. Ya, salam kenal Mbak, salam kenal semuanya. Oke. Wah, mirip sama Bang Aldo nih katanya. Baiklah, terima kasih untuk para peserta yang cukup antusias mengikuti quiz hari ini. Mungkin selanjutnya sesi foto ya.
sudah sesi foto langsung ke absen ya. Untuk operator, bisa dibantu nih untuk sesi fotonya. Alhamdulillah juga, terima kasih untuk pemateri kita Bang Faras dan peserta yang hadir hari ini. Foto ini bisa ditolong teman-teman untuk on cam ya, untuk slide pertama khususnya. Oke, baik ya teman-teman, masih ditunggu untuk on cam-nya. Bagaimana operator? Apakah sudah cukup peserta yang butuh on cam-nya? Ada yang masih off cam ini. Teman-teman ditunggu nih masih untuk on cam kameranya ya. Untuk slide pertama dulu ya. Oke, senyumnya semuanya. 1, 2, 3. Oke, slide kedua ya. Ya. Oke, siap semuanya. 1, 2, 3. Ketiga. Oke, selanjutnya slide ketiga ya. Siap semuanya, jangan lupa senyum ya. 1, 2, 3. Bagaimana operator, apakah sudah cukup? Mungkin sudah cukup ya, sampai slide 3 ya. Oke, wah berakhir sudah ya materi kita hari ini. Terima kasih untuk pemateri Bang Faras khususnya. Dan semoga dapat menambah wawasan kita. Semoga kita ada sempat lagi bertemu lagi. Saya mohon maaf jika ada tutur kata yang salah, dan khususnya juga saya mohon maaf ya jika jaringan saya sedikit hilang-hilang. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Salam kenal ya. Semoga sehat selalu. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat ilmunya ya. Ya, terima kasih Bang Faras ya sekali lagi ya. Oke Bang, makasih. Bang, thank you Bang. Absennya di kolom komentar ya. Jangan lupa absen untuk teman-teman. Absennya karena akan kita rekap ya. Absennya sampai jam 12 nih ditunggunya. Yang sudah absen boleh leave ya. Oke. Sekali lagi makasih ya teman-teman. Yes.
Iya.